Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi di video pembelajaran kita kali ini. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang perubahan wujud benda. Oke adik-adik, kita masuk ke pembahasan pertama. Adik-adik, apa ada yang tahu apa itu perubahan wujud benda? Jadi, perubahan wujud benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan wujud atau benda yang berbeda. Perubahan wujud benda ini bisa terjadi karena adanya peristiwa pelepasan ataupun penyerapan kalor. Adik-adik, apakah kalian pernah memakan es krim? Sekarang, coba adik-adik perhatikan pada es krim yang mencair. Nah, adik-adik, apakah kalian pernah berpikir kenapa ya es krim jika dibiarkan di ruang terbuka, lama-kelamaan akan mencair? Jadi, itu tadi merupakan salah satu proses perubahan wujud benda dari padat ke cair, atau biasa disebut dengan mencair. Oke adik-adik, jadi perubahan wujud benda itu terdiri dari perubahan wujud benda padat, benda cair, dan benda gas. Yang pertama, kita akan membahas benda padat. Adapun sifat benda padat, yang pertama yaitu bentuknya tetap, yang kedua volumenya tetap, dan yang ketiga yaitu dapat diubah bentuknya dengan cara tertentu. Yang keempat, mempunyai massa. Yang kelima, tidak dapat dimampatkan. Dan yang keenam, yaitu tidak dapat mengalir. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan melihat contoh benda padat. Pada gambar pertama, ada gambar mobil. Pada gambar kedua, ada sendal. Gambar ketiga, ada sepeda. Dan gambar terakhir, ada gambar kursi. Selanjutnya, kita masuk pada benda cair. Benda cair juga memiliki sifat. Sifat yang pertama, yaitu bentuknya tidak tetap. Yang kedua, bersifat mengalir. Ketiga, dapat meresap pada celah-celah kecil. Keempat, memiliki tekanan untuk menuju ke segala arah. Kelima, memiliki permukaan yang selalu datar. Dan yang keenam, memiliki gerak gelombang. Selanjutnya, kita akan melihat contoh benda cair. Pada gambar pertama, yaitu ada es jeruk. Pada gambar kedua, ada sabun. Dan gambar ketiga, ada minyak makan. Selanjutnya kita masuk pada benda gas. Adapun sifat benda gas, yang pertama yaitu memiliki bentuk dan volume yang menyesuaikan dengan bentuk atau kondisi wadah yang menampungnya. Yang kedua, memiliki tekanan yang bisa menekan ke segala arah. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan melihat contoh benda gas. Pada gambar pertama, ada gambar karbon dioksida asap pabrik. Pada gambar kedua, ada angin atau udara. Dan pada gambar ketiga, ada asap pembakaran kayu. Oke adik-adik, itu tadi contoh-contoh dari perubahan wujud benda. Selanjutnya, apa adik-adik ada yang tahu mengapa perubahan wujud benda itu dapat terjadi? Jadi, perubahan wujud benda terjadi karena adanya peristiwa pemanasan, pendinginan, dan penggembunan pada benda tersebut. Sekarang, coba adik-adik perhatikan pada gambar tersebut. Yang berada di sebelah kiri itu adalah perubahan wujud benda saat menerima kalor, dan yang di sebelah kanan yaitu perubahan wujud benda saat melepas kalor. Pada perubahan wujud benda saat menerima kalor, yang pertama yaitu ada mencair, yang kedua ada menguap, dan yang ketiga ada menyublim.
Sedangkan pada perubahan wujud benda saat melepas kalor, yang pertama yaitu ada membeku, kedua ada mengembun, dan yang ketiga ada mengkristal. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan membahas macam-macam perubahan wujud benda. Yang pertama yaitu ada membeku. Membeku adalah perubahan wujud zat cair menjadi padat. Untuk contoh perubahan wujud benda membeku, yang pertama ada es batu. Ketika es batu itu dimasukkan ke dalam kulkas, maka secara otomatis es batu itu akan menjadi beku atau membeku. Pada contoh kedua, yaitu ada pada agar-agar. Dan yang ketiga yaitu ada lilin. Selanjutnya ada mencair. Mencair adalah perubahan wujud zat padat menjadi cair. Contoh yang pertama yaitu ada es batu. Ketika dibiarkan di ruangan terbuka, akan lama-kelamaan mencair. Dan yang kedua ada es krim yang mencair. Dan yang ketiga yaitu ada mentega. Ketika mentega tersebut dipanaskan di atas kompor, maka lama-kelamaan mentega tersebut juga akan mencair. Selanjutnya yaitu ada menguap. Menguap adalah perubahan wujud zat cair menjadi gas. Contoh yang pertama bisa dilihat pada gambar tersebut adalah penguapan air laut akibat panas sinar matahari. Contoh yang kedua ada menjemur baju. Dan contoh yang ketiga yaitu ada merebus air hingga mendidih. Selanjutnya mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud gas menjadi cair. Contohnya yaitu ada pada es batu yang dimasukkan ke dalam gelas. Lama-kelamaan akan muncul butiran-butiran air pada bagian luar gelas. Contoh yang kedua, uap panas dari air tertahan oleh penutup, sehingga uap panas tersebut menempel pada tutup gelas dan berubah menjadi titik-titik air atau embun. Dan contoh yang ketiga, yaitu ada pada udara dingin di pagi hari yang menyebabkan munculnya titik-titik air atau embun yang menempel pada daun. Selanjutnya ada menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud dari zat padat menjadi zat gas. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan melihat contoh dari menyublim. Bisa dilihat pada gambar yang pertama yaitu ada kapur barus. Kapur barus yang diletakkan di dalam lemari pakaian atau kamar mandi lama-kelamaan akan habis. Pada gambar yang kedua, ada pengharum ruangan. Pengharum ruangan jika dibiarkan di ruangan terbuka, maka lama-kelamaan juga akan habis terkena udara. Selanjutnya yaitu ada mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud gas menjadi padat. Bisa kita lihat contoh-contoh pada gambar tersebut. Contoh yang pertama yaitu ada uap udara yang menjadi salju. Yang kedua, air laut yang menjadi garam. Dan contoh yang ketiga yaitu bunga es di dalam dinding kulkas atau freezer. Oke adik-adik, selanjutnya silahkan diperhatikan gambar tersebut. Pada gambar tersebut merupakan rumus perubahan wujud benda. Yang pertama, ada gas menjadi padat, disebut dengan mengkristal. Kemudian, gas menjadi cair, disebut dengan mengembun. Dan cair menjadi padat disebut dengan membeku. Dan sebaliknya, ketika benda padat menjadi gas disebut dengan menyublim, kemudian benda padat menjadi cair disebut dengan mencair, dan benda cair menjadi gas disebut dengan menguap. Oke adik-adik, sekarang kita sudah mengetahui bagaimana perubahan wujud benda itu terjadi. Perubahan wujud benda terjadi juga tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Oke adik-adik, itu tadi penjelasan dari kakak.
Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.